Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 AKN 3D P2 yang terdiri dari Aziza Saifuddin, saya sendiri, lalu ada Risa Alif Aulia, dan Selvina Nurhalizah. Di sini kami akan mempresentasikan materi audit yang bertemakan audit atas utang wesel dan modal. Latar belakang audit atas wesel dan modal. Siklus audit atas utang wesel dan modal yang menyangkut perolehan modal melalui pinjaman berbunga dan ekuitas pemegang saham, serta pengembalian modal. Siklus ini mencakup pembayaran bunga dan dividen. 4 karakteristik siklus perolehan modal dan pengembaliannya mempengaruhi saldo akun berikut. Yang pertama, hanya relatif sedikit transaksi yang mempengaruhi saldo akun, tetapi setiap transaksi ini seringkali sangat material. Yang kedua, kesalahan penyajian atau penghilangan satu transaksi saja bisa berdampak signifikan akibatnya. Tekanan utama auditor dalam pengauditan akun-akun tersebut seringkali diletakkan pada tujuan audit saldo kelengkapan dan ketelitian. Yang ketiga, terdapat hubungan langsung antara akun bunga dan dividen dengan kewajiban dan ekuitas. Dalam mengaudit kewajiban bunga, auditor ini harus secara simultan memeriksa pula beban bunga dan utang bunga. Yang keempat, terdapat hubungan hukum antara entitas klien dan pemegang saham, obligasi, atau dokumen lain serupa itu. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama itu ada untuk mengetahui bagaimana audit atas saldo utang. Yang kedua untuk mengetahui bagaimana audit saldo akun wesel bayar. Yang ketiga untuk melakukan pengujian pengendalian terhadap akun utang wesel dan modal pada PT Bina Citra Pesona. Yang terakhir bertujuan untuk mengusulkan bagaimana penulisan jurnal penyesuaian dan jurnal reklasifikasi apabila diperlukan terhadap pemeriksaan akun utang wesel dan modal pada PT Bina Citra Pesona. Selanjutnya ada sejarah PT Bina Citra Pesona. PT Bina Citra Pesona ini merupakan salah satu perusahaan distributor parfum dan alat-alat kecantikan yang didirikan di Yogyakarta, Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1989. PT BCP menangani penyaluran berbagai macam produk seperti fruits and cream body lotion, oils, colognes, dan spray perfumes. Perusahaan ini membeli produk-produk tersebut dalam jumlah yang cukup besar, langsung dari produsen di berbagai macam lokasi. Produk ini selanjutnya dilakukan pengemasan ulang dan disalurkan kepada pedagang eceran di seluruh wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Selanjutnya, ada struktur organisasi dari PT Bina Citra Pesona. Secara garis besar, perusahaan diorganisasi ke dalam 5 departemen, yaitu Departemen Administrasi, Akuntansi, Keuangan, Produksi, dan Penjualan. Informasi yang berhubungan dengan tanggung jawab administrasi dan keuangan untuk setiap perusahaan dijelaskan pada gambar yang sudah disajikan. Selanjutnya, akan dijelaskan pembahasan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pembahasan audit atas wesel dan modal pada PT Bina Citra Pesona. Next. Yang pertama itu ada tahap prapenugasan. Perusahaan memiliki modal dasar sebanyak 20.000 lembar saham biasa dengan nilai per lembarnya 200.000. Pada tahap pertama, dari jumlah tersebut, 6.000 lembar diantaranya dikeluarkan dengan rincian 2.000 lembar untuk si Johan, 2.000 lembar untuk Leli, 1.000 lembar untuk Ari Budiman, dan 1.000 lembarnya lagi untuk Mardi Widodo. Kedua nama terakhir merupakan pendatang baru yang membayar tunai untuk saham yang diperolehnya. Pemilikan saham oleh Johan dan Leli sekaligus mengubah proporsi kepemilikan atas hak atas perusahaan. Modal yang diperoleh dari penjualan saham kepada Ari Budiman dan Mardi Widodo memungkinkan perusahaan untuk memperluas usahanya. Perluasan ini diharapkan akan menaikkan volume penjualan dan kemungkinan perolehan laba. Next.
Selanjutnya itu ada jadwal audit, di mana pada tanggal 16 Desember 2005, DRS Joko Priyanto telah menyelesaikan kuesioner pengawasan intern. Yang kedua, pada tanggal 27 Desember 2005, auditor telah selesai mempelajari kertas kerja dan laporan keuangan PT Bina Citra Pesona tahun sebelumnya. Pada tanggal 30 Desember 2005, auditor telah mengunjungi pabrik dan telah diperkenalkan dengan beberapa personal klien. Pada tanggal yang sama, auditor telah meminta kepada Denny Miharja, seseorang karyawan di bagian akuntansi, beberapa daftar yang diperlukan. Pada tanggal 1 Januari 2006, auditor telah melakukan observasi dan pengujian-pengujian yang diperlukan, serta telah membuat catatan atas observasi tersebut. Pada tanggal 2 Januari 2006, auditor bersama-sama karyawan klien telah menyiapkan dan mengirimkan korespondensi yang berhubungan dengan konfirmasi saldo kas di bank dan cut-off laporan bank. Pada tanggal 20 Januari 2006, auditor merencanakan untuk memulai pemeriksaan. Next, selanjutnya ada tim audit. Tim audit di sini terbagi dari 3 orang. Yang pertama itu ada Selvina Nurhaliza sebagai partner yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian keseluruhan perikatan audit. Yang kedua ada Aziza Saifuddin sebagai manajer yang akan mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan program audit. Yang ketiga ada Risa Alif Aulia sebagai staf asisten yang bertugas melaksanakan berbagai prosedur audit yang diperlukan dalam pelaksanaan program audit. Next. Selanjutnya ada tahap penilaian resiko. Tahapan awal yang dilaksanakan oleh KAPDRS Susilo & Co. untuk menilai resiko bisnis yang dimiliki oleh PT BCP. Selain itu, sebagai bahan pertimbangan, apakah KAPDRS Susilo & Co. akan menerima klien tersebut. Dalam tahap ini terjadi adalah mengidentifikasikan data keuangan PT BCP seperti jumlah aset, jumlah utang, jumlah piutang, omset, dan sistem akuntansi yang diterapkan pada perusahaan. Apabila ditemukan ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian data perusahaan, KAPDRS Susilo & Co. akan mendiskusikan terlebih dahulu dengan klien tersebut apakah pihak perusahaan akan menyanggupi untuk melengkapi kekurangan tersebut. Jika perusahaan tidak menyanggupi untuk melengkapi data perusahaannya, maka KAPDRS Susilo & Co. dapat memutuskan untuk menolak klien tersebut untuk menghindari kesalahan fatal dalam pemberian keputusan. Selanjutnya ada pengujian analitis, bisa dilihat pada bagian utang wesel jangka pendek sebelum diaudit pada tanggal 31 Desember 2004 sebesar 0 dan setelah diaudit pada tanggal 31 bulan Desember 2005 sebesar 250 juta sebanyak min 100%. Perubahan yang diperoleh ialah min 250 juta. Selanjutnya ada utang wesel jangka panjang sebelum diaudit 950 juta dan setelah diaudit sebesar 0 sebanyak 100%, dapatlah perubahannya itu sebanyak 50 juta. Pada bagian utang bunga sebelum diauditnya itu 50.666.666 rupiah dan setelah diaudit sebesar 21.250.000 sebesar 138%. Perubahan yang diperoleh sebanyak 29.416.666. Dan pada bagian modal saham sebelum diaudit itu sebesar 1.850 juta dan setelah diaudit 1.850 juta. Pada bagian agio saham sebesar 1.106.054.000 sebesar 0%, maka di bagian sesudah auditnya itu diperoleh 1.106.054.000. Perubahannya itu tidak ada. Di bagian laba ditahan 1.099.449.400 dan setelah diaudit diperoleh sebesar 18.328.000 sebesar 34%. Perubahan yang diperoleh ialah 281.121.400. Next. Selanjutnya ada pengujian analitis penjelasannya. Pengujian analitis ini merupakan salah satu bagian dari prosedur audit yang dilakukan oleh auditor dengan cara membandingkan saldo akun-akun
terkait utang wesel, utang bunga, modal, dan agio saham, serta laba ditahan per tahun 2005 dengan saldo akun-akun tersebut pada tahun lalu yang sudah diaudit. Prosedur ini dilakukan untuk mengetahui besarnya kenaikan ataupun penurunan saldo akun-akun tersebut pada PT BCP. Apabila terdapat kenaikan atau penurunan yang signifikan, maka ruang lingkup audit dapat diperluas dalam menentukan faktor-faktor apa yang memungkinkan hal tersebut terjadi. Selain itu, auditor juga dapat mengumpulkan bukti auditnya dengan tujuan memperoleh keyakinan yang memadai mengenai penyajian saldo akun-akun terkait tersebut. Selanjutnya, pengujian pengendalian dalam bentuk kuesioner pengendalian intern pada utang wesel dan utang bunga. Di sini ada beberapa kuesioner. Yang pertama itu ada apakah wewenang untuk memperoleh utang terpisah dari pencatatan transaksi utang? Ya. Apakah semua pinjaman diotorisasi oleh Dewan Komisaris? Ya. Apakah wesel yang dilunasi telah dibatalkan dan dicap telah dibayar? Iya. Apakah catatan rinci tentang pinjaman diselenggarakan oleh petugas yang tidak berhak mendatangani cek atau wesel? Ya. Apakah Departemen Akuntansi melakukan kaji ulang untuk seluruh bunga yang terhutang? Ya. Apakah pembayaran bunga direkonsiliasi dengan utang wesel yang dimiliki perusahaan? Ya. Next, selanjutnya ada kuesioner pengendalian intern pada modal saham dan laba ditahan. Beberapa kuesionernya diantaranya, apakah perusahaan memiliki karyawan yang independen dalam menangani pendaftaran dan transfer saham? Jawabannya tidak. Apakah perusahaan memiliki karyawan yang khusus menangani pembagian dividen? Jawabannya tidak. Apakah sertifikat saham yang tidak beredar berada di bawah pengawasan karyawan khusus? Jawabannya iya. Apakah sertifikat saham bernomor urut cetak? Ya. Apakah saham yang dibatalkan disimpan di tempat khusus, misalnya buku sertifikat saham? Ya. Apakah perusahaan menyelenggarakan buku pembantu pemegang saham? Ya. Apakah buku sertifikat saham dan buku pembantu pemegang saham direkonsiliasi secara periodik? Jawabannya tidak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Risa Aulia. Selanjutnya, pengujian substantif atas utang wesel. Eksistensi atau terjadi kelengkapan. 1. Membuat daftar utang wesel yang mencakup saldo awal, pembayaran, tambahan, dan saldo akhir. 2. Daftar tersebut telah dibuat dengan teliti, dicocokkan dengan kertas kerja tahun sebelumnya, dan menelusur saldo akhir ke working trial balance. Yang ketiga, memeriksa kopi surat wesel yang mencakup tanggal wesel, nilai nominal, tanggal jatuh tempo, tingkat bunga, dan lain sebagainya. Yang keempat, melakukan konfirmasi terhadap pemegang wesel dengan mengirimkan surat konfirmasi kepada asuransi hidup baru dan telah menerima jawaban atas konfirmasi tersebut pada kertas kerja I2. Yang kelima, melakukan vouching pembayaran atau pelunasan dan tambahan ke rekening utang wesel. Yang keenam, memeriksa konfirmasi bank, khususnya yang menyangkut utang wesel. Penilaian atau alokasi kelengkapan. 7. Membuat daftar yang menunjukkan utang bunga pada tahun berjalan yang meliputi saldo awal, pembayaran, bunga tahun berjalan, dan saldo akhir. Yang kedelapan, melakukan perhitungan ulang atau rekalkulasi terhadap penjumlahan dan memeriksa ketelitian data lainnya. Kemudian mencocokkan saldo awal dengan kertas kerja tahun sebelumnya dan menelusur saldo akhir ke working trial balance. Yang kesembilan, menghubungkan utang bunga dengan rekening beban bunga. Penyajian dan pengungkapan. 10. Menentukan apakah wesel yang ada termasuk jangka pendek atau jangka panjang. Yang 11. Menentukan apakah terdapat aktiva yang dijaminkan untuk utang wesel yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Selanjutnya, pengujian substantif atas modal, saham, dan laba ditahan. Eksistensi atau terjadinya kelengkapan hak atau kewajiban penilaian atau alokasi. 1. Membuat analisis jumlah lembar saham dan jumlah rupiah untuk setiap jenis saham yang ada. Yang kedua, menelusur saldo awal ke kertas kerja tahun sebelumnya. Yang ketiga, memeriksa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga klien, kutipan rapat pemegang saham, izin pengeluaran saham, surat pemberitahuan dari pialang, jurnal penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan modal saham. Yang keempat, memeriksa buku sertifikat saham dan melakukan rekonsiliasi dengan buku pembantu dan rekening kontrol. Yang kelima, membuat analisis terhadap modal saham
yang diperoleh kembali atau treasury stock, dan transaksi yang berhubungan. Yang keenam, melakukan coaching terhadap transaksi modal yang diperoleh kembali. Yang ketujuh, membuat analisis atas agio saham untuk tahun berjalan. Di antaranya, menelusur saldo awal ke kertas kerja tahun sebelumnya dan memeriksa semua dokumen pendukung untuk semua perubahan. Yang kedelapan, membuat analisis rekening laba ditahan untuk tahun berjalan. Di antaranya menelusur saldo awal dan kertas kerja tahun sebelumnya dan memeriksa semua dokumen pendukung untuk semua perubahan dalam rekening laba ditahan. Yang kesembilan, memeriksa kutipan rapat pemegang saham dan dewan komisaris yang berhubungan dengan pembagian dividen, penyajian dan pengungkapan. 10. Mendapatkan data untuk pengungkapan dan laporan keuangan yang meliputi modal dasar, jumlah yang diotorisasi dan beredar, nilai nominal, dan informasi lain yang berhubungan dengan modal saham. 11. Melakukan wawancara dengan manajemen tentang hal yang berhubungan dengan hak para pemegang saham seperti hak beli saham, hak konversi, saham preferen, dan lainnya. Menghitung rata jumlah lembar saham yang beredar selama periode tahun berjalan yang akan digunakan untuk menghitung laba per lembar saham. 13. Menentukan apakah terdapat pembatasan terhadap laba ditahan. Selanjutnya, kesimpulan. Hasil dari pengauditan laporan keuangan yang dilakukan pada tahun 2005 atas akun utang wesel dan modal pada PT Bina Citra Pesona oleh Kantor Akuntan Publik Dr. Andes Susilo M.Co, utang wesel dan utang bunga PT BCP telah memiliki hasil yang sesuai dengan yang tertuang dalam laporan neraca 31 Desember 2005. Pada tahun 2005 tidak terdapat saham yang dikeluarkan dan ditarik sehingga nilai modal saham dan agio saham pada tahun 2005 dan 2004 adalah sama. Selanjutnya, laba ditahan mengalami kenaikan dari tahun 2004 karena laba bersih juga mengalami sejumlah kenaikan. Selanjutnya, saran. Setelah dilakukan proses audit oleh KAP Dr. Andes Susilo M.Co atas akun utang wesel dan modal, didapatkan saran perbaikan kepada pihak manajemen perusahaan PT Bina Citra Pesona, yaitu untuk menetapkan kebijakan akuntansi yang berlaku umum dan harus diterapkan pada setiap proses perhitungan akuntansinya, seperti pada proses penilaian, pengakuan, maupun pencatatan dalam penulisan laporan keuangan yang